Cek sound, selamat sore semuanya. Sore Pak Oli. Sore, Pak Oli. Selamat sore, Poli. Sore, Pak Oli. Oke, sore ini kita edukasi lagi. Nah, edukasi sore ini sebenarnya nggak banyak karena saya akan lebih fokus saat kita fast trade. Ya. Saat kita fast trade itu ada banyak sekali saham yang sebenarnya membuat kita tertarik untuk membelinya. Baik itu kita melihat dari top gainer, baik melihat dari frekuensi, dari teriakan teman-teman kita saat Zoom, dan berbagai tempat yang lain. Nah, tapi kalau mau aman, silakan gunakan saham-saham yang sedang banyak dikuasai oleh buyer. Caranya yaitu dengan cara mencari saham-saham yang memang sedang dikuasai oleh buyer. Ini bisa kita lakukan, caranya cukup mudah dan cukup efektif. Jadi pertama cari dulu sahamnya kayak gini. Skor 100 DF BPR, BPR. Nah, kayak gini. Maka ini sahamnya akan muncul. Saham apa aja yang sedang didominasi oleh buyer. Ini satu kayak gini. Yang kedua, bisa juga kita menggunakan perintah yang lain. Contoh, BPress, BS Press. Nah, fast trade lah di saham-saham yang muncul di sini. Ini akan lebih aman bagi kita kalau ingin fast trade. Ini akan lebih aman kalau kita transaksi di saham-saham yang muncul di dua screening ini. Jadi di sini lebih aman. Walaupun boleh kok transaksi yang lain boleh, tapi kalau pengen lebih aman, transaksilah saham-saham yang muncul di sini. Ini bisa digunakan, bisa dibuat otomatis ya. Bisa dibuat otomatis sesuai dengan keinginan kita tentunya. Jadi bisa digunakan secara otomatis, jadi tidak perlu ngeklik setiap saat, tapi memang dibuat otomatis. Jadi dibuat auto. Supaya membantu kita saat mau beli atau jual. Jadi cukup dilihat saja, cukup dilihat apa aja saham yang akan mau kita beli. Jadi supaya screening otomatis. Contoh, saya belum install screen mirror. Dan saya contohkan. Jadi supaya tradingnya lebih aman, ya, lebih mudah, dan nggak terlalu banyak pilihan. Supaya pilihannya nggak terlalu banyak. Kita bisa fokus terhadap beberapa saham aja. Gitu. Screen. Mirror. Loh, nggak muncul.
Ya, kok nggak mau screen, nggak mau mirror. Oh, nggak bisa. Oh, malah ke TV. Belum disilet tuh, Bos. Iya. Bapak Huli itu bisa dipakai untuk dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya bisa, tinggal perintahnya aja kan mau dipakai. Dua-duanya langsung otomatis bisa juga ya? Bisa. Bentar, Oke. ini saya screen apa? Ya, makasih. Mirrorir nggak bisa ya? Oh, pakai sini. Cache screen. Layar nil kabel. Nggak mau ya? Nggak mau saya screening, nggak mau di ini. Mirror. Oke, jadi caranya nggak bisa saya screen nih. Macet. Bentar, saya coba ini. Jadi cukup melihat saham-saham yang muncul di sini. Muncul di screener ini. Lalu tinggal cek 100 tick dan 1 menit di sini. Jadi selama sahamnya muncul di tadi ya, di apa itu namanya, yang banyak didominasi buyer, itu kita akan lebih tenang untuk transaksinya. Biru beli, merah jual, gitu terus. Tapi kalau sudah hilang dari sini, nih, ya sudah, jangan masuk lagi, tunggu lagi. Jadi transaksilah saham-saham yang ada di screening ini. Terutama bagi yang suka kebanting, ya, bagi yang suka telat, silakan dari sini aja transaksinya. Mencari sahamnya. Gitu. Tapi padukan dengan 100 tick dan 1 menit. Transaksilah berkali-kali, nggak apa-apa. Gitu. Ada yang belum tahu caranya? Sudah tahu semua kan? Sudah sering. Tapi yang belum tahu, ya mungkin kemarin minggu lalu nggak sempat ikut edukasi, nah boleh. Iya. Ini dari bot ini ya, dari Telegram ini Pak ya. Betul. Di download sendiri atau ada ini? Di download sendiri. Iya, di Telegram ini Pak. Kalau sudah punya botnya bisa. Kalau belum punya, japri saya deh. Ini. Cara penggunaannya cukup mudah ya. Tinggal download aplikasinya. Jadi nanti tuh kayak gini nih. Oh iya kan di WA kemarin sudah ya. Rekomendasi. Selesai dulu ini. Aman. Nah, jadi nanti jadinya kayak gini. Rekaman tenaga kebatinan. Nah, kayak gini nih. Baru dulu. Son. Nah, jadi cara buatnya kayak gini. Cara kalau kita ingin menggunakan Jadi aplikasi yang mau disetting. Nah, jadi akan muncul otomatis seperti ini. Lalu klik tempel. Muncul tulisan 2.
lalu klik tanda kirim, Ini cara muncul buatnya. tulisan 3, lalu klik selesai. Nah, udah. Ini sudah selesai caranya. Berikutnya, kita tinggal aktifkan. Caranya gimana? Tinggal klik tanda play ini paling atas. Klik play kayak gini. Ini mau tanda kalau pertama ini harus dicentang. Centang, jangan tampilkan lagi. Oke, ini sudah berjalan otomatis. Nah, jadi di saat jam bursa berjalan, ini akan berjalan secara otomatis. Langkah-langkahnya seperti tadi. Gitu. Jadi ini seperti ini akan berjalan otomatis. Ngirim sendiri. Jadi perintahnya apa yang mau dikirim, setting dulu supaya apa? Supaya asisten klik ini membantu kita mengklik secara otomatis. Jadi caranya seperti itu, cukup mudah ya. Langkah-langkahnya saya rasa sudah jelas di tutorialnya ini. Tapi kalau nanti kesulitan, tanyakan aja. Kalau mau pakai 2 perintah, boleh, bisa. Cuman mungkin harus diketik perintah yang kedua. Karena kalau di copy lagi, nggak bisa. Ya, kalau di copy lagi nggak bisa, karena copy yang sebelumnya itu kan udah berubah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak Oli mau nanya, Pak Oli. Yes. Itu kalau botnya yang dari Pak Oli, yang bisa pakai bersama itu, dia nggak mau jalan ya Pak Oli ya? Jalan, semuanya jalan. Kan orang lain ketik kan nongol juga di HP kita kan? Oh iya, kalau ada ya di situ salah satu aja yang pakai. Iya, makanya saya nggak jalan. Kalau ikutin dari Pak Oli doang yang ketik gitu. Dia makronya nggak, kalau yang kita langganan sendiri mau dia. Mau walaupun itu bisa semua. Bisa ya? Jalan kok Pak. Jalan ya? Iya jalan kok Pak. Saya juga nyoba tadi. Memang kalau sore dia agak deres. Enggak terus. Karena yang lain juga aja, pakai. Pak Heri. Iya. Hah? Ubah waktunya, kalau dia 10 per milisecond jadiin 20 milisecond. Jadi nggak benturan sama yang biasa yang 10 milisecond itu. Enggak nih, saya itu aja ikut yang dikiriman dari Pak Oli aja berarti. Enggak, kalau di HP satu lagi bisa. Yang saya langganan sendiri itu. Saya pakai Pak Holi. Tenaga kebatinan. Aman, makanya bisa Enakan denger aja langsung. Jadi itu bisa digunakan ya, kalau mau lebih aman ya perhatikan di situ selama ada di screening tadi, trading kita akan lebih aman. Tapi kalau hilang dan 100 tick 1 menitnya merah ya jual, jangan ditunggu-tunggu lagi. Jadi tetap pantau 100 tick dan 1 menit. Kayak gitu. Ada lagi yang lain? Ya. Silakan kalau ada lagi yang lain. Oli. Yes. Kalau udah siang gitu kan, misalnya saham itu udah ada resistennya, kayaknya ya paling 2 tick 3 tick jual, 2 tick 3 tick jual ya. Ya, ada semua ada resistennya, Pak. Maksudnya resisten yang mana? Yang pentol-pentol warna biru itu loh paling. Oh, pentol, ya. Kecuali kelihatannya kalau volumenya banyak sekali baru dia bisa bergerak. Betul. Karena untuk nembus resisten itu kan butuh bahan bakar yang besar, Pak. Volume tadi. Iya, tadi yang saya lihat itu kayak laju apa-apa itu kan udah nggak bisa lagi nembus. Yes. Yang wifi dan sebagainya nggak bisa. Tapi yang BRIS tadi saya ambil dia bisa nembus-nembus terus dia. Nembus BRIS, lagi ya. naik 5 tick.
Kayak naik 1 tik, nembus lagi terus dia. Ya. Tadi Breeze kan juga didominasi buyer terus dia. Iya, makanya dia sampai sore masih bisa bergerak dia. Yes. Supirnya tergantung supir sama volume deh. Betul. Pak Oli kalau di Mandiri cek volumenya di mana Pak ya? Kenapa? Kalau di Mandiri Sekuritas tuh cek volumenya di mana Pak? Cek volume yang di bawah ini, Bos. Bawah ini. Ini kan volume. Oke. Oh yang di situ aja ya Pak ya? Yes. Siap. Saya pikir ada tabel sendiri khusus itu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Oke, siap. Terima kasih. Jadi tergantung time frame-nya. Di sini. Time frame daily berarti volumenya ya daily, menit ya volumenya berarti menit. Siap, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Sudah bisa semua kan? Sudah tahu semua? Jadi saat trading, nah kita saling berbagi. Saling menginformasikan. Karena nggak mungkin semuanya dilakukan cuma satu orang. Holly, Yes. yang itu BOT buat aki saham indeks itu harus pilih pakai donasi ya Pak? Iya. Oke, kalau nggak ada berarti nggak pakai. Soalnya ini terus nggak. Atau Bapak ke VVIP nanti di situ dapat. VVIP? Iya. Oh. Di VVIP. Maksudnya di Kalau- VVIP kalau ada itu. di- Oh ya, japri ke saya Pak. Di japri ke saya Kalau nanti di saya. VVIP Pak langsung dengan tenaga kebatinannya. Oh, oke. Ya, kalau ada yang itu harus manual kayaknya. Oh, Ya, baik. harus sediain HP lagi satu, Bos. Ya bos. Ya, Masalahnya sering tadi udah bagus, tiba-tiba langsung anjlok, balik gitu. Makasih Pak. ya. Oke, Bos. Ada lagi yang lain, silakan. WiFi lumayan, Bos, di 3 RDN. Mantap. Tektoken 3 RDN, Bos. Kayaknya sudah subuh nih, Pak Uli. Sudah subuh ya. Tanya, iya, udah subuh, Bos. Sudah bisa semua kan? Bisa. Paham, Pak, paham. Sementara bisa dulu Pak Oli tinggal prakteknya, nanti kalau punya kendala baru ada pertanyaan kayaknya Pak Oli. Yes. Oh, kalau ada kendala langsung tanyakan saja. Karena kalau nggak praktek nggak punya kendala. Betul Pak Oli. Terima kasih sebelumnya Pak Oli. Pak Yanwar Yes. juga nih banyak bantu nih. Iya, Pak. Kita memang semuanya bisa saling membantu. Kalau disimpan sendiri kayaknya nggak berkembang-kembang. Kalau disimpan sendiri. Bisa jadi busuk, Pak Uli. Iya. Barang kalau disimpan menjadi busuk. Kadang-kadang teori sama praktek beda Pak Oli. Betul ya. Iya. Pas ketemu mentok, nah di sini nih Nah. masalahnya. Baru kita bisa ini. Sama Pak Yohanes, kalau kita sekolah atau kuliah kan banyak teori. Nah, pada saat lulus sekolah itu
atau lulus kuliah, ada istilah welcome to the jungle. Iya, iya, iya. Kan? Mau mengeluh Oke, sama siapa, Bos? Kalau sekolah kita masih bisa ngeluh ke guru, ke dosen. Tapi kalau udah betul, lulus, mau ngeluh ke siapa? betul. Iya. Makasih Pak Yanwar, Pak Oli. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Sudah cukup ya. Jadi sebenarnya ini harus dilakukan setiap hari supaya kita nanti tahu nih posisinya. Ya. Muncul di screening, muncul di sini, muncul di screening ini, lalu pantau di 100 tick. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terus Jadi yang muncul saham-saham di sini, lalu buka 100 tick sama 1 menit. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kalau nanti sudah praktek, maka akan tahu celahnya bagian mana, harus masuknya yang seperti apa, kayak gitu. Keluarnya juga sama. Jadi yang belum pernah mencoba, belum pernah praktek, mulai besok coba dipraktekkan, mulai besok coba dilakukan. Tapi itu bisa lebih 5 menit ya Pak? Bisa lebih 5 menit, bisa tergantung selama dia masih didominasi buyer, berarti kan masih bisa naik. Gitu. Kalaupun koreksi, paling koreksinya sebentar. Selama ada di sini nih, di screening ini, didominasi oleh buyer. Gitu. ada tambahan lagi Pak Uli. Kalau Apa, Bos? ini kan ada jalan terus nih. Coba bisa di scroll ke atas dari jam 9, dicatat, lihat perubahan harganya detik per detik. Ketahuan. Kelihatan. Iya, kelihatan. Jadi dicatat nih. Jadi experience saya, saya experience hari ini juga di RDN berbeda itu nggak ke susu masuknya, nggak ojok ke susu. Ya, nggak Tinggal lihat buru-buru ini ya. aja, nggak buru-buru Bos. Nggak kayak di iPod kita agak buru-buru, nggak tahu ya yang dikuasai MCS itu yang mana. Cuman lihat aja frekuensi. Tapi kalau di sini kita nggak buru-buru. Mau jam berapapun, tapi sih paling efektif itu 9:05 sampai jam 10 efektif tuh kayaknya. Ya, Efektif karena itu kalau jam 9.00 sampai 9.05 itu rata-rata masih didominasi saham LQ45 di jam awal itu. Karena LQ45 kan naik duluan. Jadi yang muncul di sini itu biasanya saham-saham LQ45 duluan. Setelah itu menghilang satu persatu. Tapi kalau bertahan terus, nah berarti itu memang bisa bertahan sampai penutupan. coba dipraktekkan Pak Yanes. Nggak buru-buru kok ini. Kalau yang dikuasai MCS itu nggak buru-buru nih. Siap Buru-buru. Pak. Kayaknya sepertinya ini mesti dipersiapkan satu gadget sendiri. Betul. Benar, betul. Buat ngotot. Buat Betul. pelototin. Makanya Zoom tuh saya pakai di tab tuh karena di PC saya lihat ilmu kebatinannya Pak Oli, Pak Yohanes. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Pak Yanwar. Pak Oli, Yes. nanya Pak Oli kalau satu akun 2 HP bisa nggak itu? Botnya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Halo Pak Oli, Yes. untuk searching apa ini saham-saham yang dikuasai oleh buyer itu jam berapa Pak? Sebelum trading atau sesudah? Saat jam trading berjalan. Jadi oke, jadi terus ini untuk benar-benar efektif untuk trading ini sebenarnya karena banyak aplikasi yang kita lihat ini berapa minimum tool atau HP atau
laptop yang kita miliki Pak? Minimum Pak, supaya benar-benar efektif. Benar-benar efektif. Pertama ya, untuk ngelihat ini, saya pakai satu HP. Hanya untuk screening dengan kode ini. Yang bawah ini juga satu HP. 2, oke. Dua. Hanya untuk melihat ini. Hmm, Yang ketiga, laptop 1, 4. 4. 4. Tiga ya, tiga. Ini 1, 2. Yang ketiga laptop. Ya. Laptop. Ini kalau transaksinya cuma 1. Atau 4. 4 ini HP. Ini HP ya. Ini HP. Ini HP. Yang keempat kan, saya transaksinya di HP. Saya pakai HP transaksi. Di laptop ini hanya untuk melihat grafik di Mandiri Sekuritas. Berarti minimum 4 ya Pak? Ya. Artinya kan biar kita sadari, menyadarinya, artinya kan perlu kita modal untuk itu Pak. Itu kan kalau hanya 1, itu kita akan ketinggalan Pak, atau akan kehilangan jejak. Gini, ini kalau jadi gini Pak. Jadi apakah saya mau trading harus lengkap ini? Sebenarnya juga enggak. Kita masih bisa, kalau kita memang ini masih bisa di apa itu namanya? Dibuat, lebih simpelkan, bisa. HP-nya untuk melihat Telegram, ini 1 boleh nggak? Boleh. Cukup BPR ini aja juga boleh. Ini. Misal nih ya, misal. Saya device-nya masih belum ada semua. Nggak apa-apa, 1 persatu. Yang ada dimanfaatkan. Contoh, misal hanya punya 1 laptop saja, itu sebenarnya juga bisa. 1 laptop ini. Berarti ngelihat grafiknya di Mandiri Sekuritas, transaksinya di Mandiri Sekuritas, ngelihat Telegram tadi di laptop ini juga bisa. Tinggal di setting aja kok. Cuman tampilannya lebih kecil, ya. Gitu. Nanti kalau sudah profit, baru tambah device. Kecuali modal di awal banyak, nggak apa-apa, dilengkapin dari awal. Gitu. Saya pun dulu saat awal, itu cuma 1 handphone saat awal trading. Dulu. Lalu butuh tambahan ya, saya beli. Butuh perlengkapan. Sebenarnya 1 laptop bisa, cuman ya memang harus settingnya harus ekstra ya. Memanfaatkan yang benar-benar kita miliki. Gitu Pak. Ya, kemungkinan Pak harus bolak-balik Pak klik-klik kalau 1 laptop itu Pak. Oh enggak. 1 layar Asal maksudnya. tahu iya. Asal sudah disetting kayak gini. Ini kan tinggal jalan sendiri Pak. Gitu. Ya memang kalau lebih efektif seperti tadi ya. Di handphone 1 tugasnya hanya untuk screening. Ini supaya apa? Cuman tugasnya screening ini aja, nggak bolak-balik. Laptop tugasnya apa? Melihat grafik. Jadi setiap device kasih tugas sendiri-sendiri. 1 tugas aja. Transaksi di mana? Di handphone. Hanya untuk transaksi. Itu lebih bagus. Gitu. Itu kalau transaksinya cuma 1 saham. Kalau transaksinya 2, ya tambah lagi sesuai kebutuhan. Jadi 1 device kasih tugas 1. Kalau mau efektif ya. Ya, artinya biar bisa kita amati semua kan pergerakan. Betul. Yang kita butuhkan kan Pak. Artinya Yes. kalau, artinya mata kita sudah disetting sebelumnya, mata kita hanya melihat, nggak perlu lagi tangan kotak-katik. Jadi kan konsentrasi bisa terganggu. Betul Pak. Kemudian Pak mengenai soal tadi ada yang mengatakan bahwa bot berlangganan sama bot bersama. Kalau bot bersama kadang-kadang nggak bisa keluar kalau banyak yang memakai. Gimana maksudnya Pak? Ini bot yang mana dulu? Yang Telegram. Telegram, ya. Yang Telegram, ini kan bot Telegram kan Pak yang Bapak tunjukkan ya. sekarang. Bot Telegram enggak bisa kok di sini.
semuanya mungkin settingannya aja nggak pas, Pak. Yang nggak keluar itu settingannya aja yang nggak pas untuk nyeting tenaga batinnya tadi. Gitu. Pasti keluar kok. Karena ini kan robot, apapun yang diperintah ya dia keluar, asal perintahnya sih sesuai. Gitu. Terus perintah yang paling perlu untuk karena banyak saya kira perintah-perintahnya kan, Pak. Tapi yang perlu, yang sangat kita perlukan kira-kira ada berapa perintah, Pak? Ini aja, Pak. Kalau fast rate ini, fast rate di saat jam berjalan ini cukup. Gitu. Terus yang macam-macam ini apa? HQ volume spike, HQ start rem, HQ Ya ini alarm dari bot. Tuh. Spekulan arah. Jadi di sini hanya memberikan informasi. Saham yang muncul di sini berspekulasi untuk arah. Tapi pergerakannya cepat. Bisa arah, bisa tidak. Itu tapi gerakannya cepat. Update, Pak, ya? Update ya? Sesuai pasar. Betul. Yang lain, stokastik. Ini harus paham, stokastik itu apa, areanya seperti apa, ya harus tahu. Supaya bisa menerjemahkan yang ada di sini. Stokastiknya golden cross. Apa golden cross? Ya harus tahu dulu. Ya, maksud saya karena kebanyakan yang mau diperhatikan jadi apa? Nggak fokus jadinya gitu, Pak. Iya. Makanya saya kan hanya saya nggak pernah minta untuk mengetahui semuanya. Ada 80 indikator. Saya pun juga nggak mempelajarin semua 80 enggak. Cuman yang pokok-pokok saja dan yang mudah saya lakukan itu yang saya perdalam. Ekinasi, nah, itu yang pokok. Jadi saya harus memahami detailnya seperti apa. Jadi itu semua penjelasan ya, Pak, keterangan ya, Pak. Bukan tujuan untuk bertrading, tapi semua itu hanya keterangan daripada indikator misalnya dan sebagainya begitu. Iya, jadi gini Pak, motor. Nah, saya ibaratkan motor. Motor itu kan bisa jalan. Oke. Dalam motor itu komponennya kan banyak. Ada stangnya, ada spionnya, ada lampunya, ada bahan bakarnya, ada remnya. Gitu. Trading juga sama seperti itu. Trading, nah, apa komponen untuk menjalankan trading ini? Setiap indikator pasti punya karakter masing-masing. Sama, spion, karakternya apa? Untuk melihat. Gas, fungsinya apa? Untuk supaya motornya jalan. Dan gitu. Sama, trading juga gitu, kita harus memahami. Stokastik, karakternya apa? Fungsinya apa? RSI, EMA, dan yang lain-lain. Itu harus kita tahu. Supaya apa? Di saat yang bersamaan, semua itu kita gabungkan jadi satu. Supaya trading kita tercermin di situ. Nah, yang paling mudah ya Heikinasi. Masih kurang, masih belum yakin, kurang yakin, tambah dengan indikator pendukungnya. Caranya cukup mudah. Carilah indikator yang karakternya naik. Apa? Parabolik SAR. Itu kan kalau pindah ke bawah, karakternya kan naik sahamnya. 1. EMA. Kalau EMA-nya Golden Cross, berarti harga sahamnya kan naik. 2. Parabolik Heikinasi. Kalau candle biru pertama, karakter sahamnya akan naik. Oke. Supaya yakin bagaimana? Carilah saham yang candlenya biru pertama, Heikinasinya, parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah, dan EMA-nya Golden Cross di waktu yang bersamaan. Jadi saham tersebut
Berdasarkan 3 indikator dibilang akan naik gitu. Nah, kalau alarm ini sudah dikombinasi dengan banyak indikator. Contoh reversal. Apa aja komponen yang membuat ini reversal? Ini. Jadi ini reversal. Reversalnya berdasarkan apa? Kita nanya ke yang buat bot ini, pasti nggak akan dijawab. Spek, kenapa muncul spek? Di Monica misalnya. Atau stokastiknya, kenapa angkanya beda dengan yang ada di MOS? Nggak akan dijawab rumusnya. Sama yang buat. Kenapa? Dibilangnya rahasia perusahaan. Padahal kita mau tahu kenapa beda, kan gitu. Coba cek stokastik di sini nih sama di Monica pasti beda. Garisnya, angkanya. Maka kita nggak perlu pusing. Orang yang nggak mau ngasih tahu nggak perlu kita pusingin. Gunakan aja yang ada dan kita cari karakter dari indikator yang kita tahu ini. Itu. Sambil diamatin. Contoh kayak gini. Yang dikuasai buyer. Ya, yang dikuasai buyer. Amatin dulu, benar nggak saham yang masuk di sini ini dia akan naik. Kalau naik, seperti apa posisinya? Lihat 100 tick 1 menit. Amatin dulu ya, lihat, praktekkan. Supaya apa? Supaya yang kita dapatkan itu benar-benar kita pahami. Misal ini belum ngerti, nanti yang lain belum ngerti, lama-lama nggak ada yang ngerti. Bedanya yang atas sama yang bawah apa ya Pak secara spesifik Kak? Ini bedanya Pak. Ini sudah ada keterangannya. Siap. Dan hari berturut-turut bayar pressure-nya minimal N kali lipat. Oke. Ya, itu itu kan bilangan berapa Pak? Itu kan bilangan belum disebutkan, itu 3 kali kah atau 5 kali gitu? Yang mana Pak? Minimal N kali lipat. N. Kalau BPR ini 1 hari, kalau Bipres ini 5 hari. Benar Pak Yanwar ya? Ya benar, BPR live. Volumenya 2 kali dari hari kemarin. Bisa dicek, bisa di reset. Udah di reset bos, selama Ya, 2 bulan. di sini kan disebutkan N. Iya. Itu kan kita perlu tahu N itu berapa kali. N itu bos, N ya itu kan? bisa ditambahkan BS Press N5 5 hari. Tapi defaultnya 5 hari, defaultnya seminggu. BS Press. Kalau BPR itu live yang saat hari ini, yang volumenya buyer pressure-nya ini kan pressure-nya 2 kali lipat default robotnya Pak Galembang. Nah, itu dia Pak, tentu kan ada minimumnya gitu Pak. Misalnya Iya, minimumnya 2, minimumnya 2 kalau di atas, minimumnya 2. BPR itu minimum 2 kali lipat. Karena saya pernah dengar bahwa yang lebih akurat itu kalau sampai ada 3 kali TB besar apa namanya? Iya, itu secara open low. Kalau open low dan bid overnya 3:1 dari overnya. Itu kenaikan. Nah, kalau buying pressure ini yang beli secara default 2 kali. BPR ya, BPR 2 kali volumenya. Lebih besar dari yang kemarin. Terhadap hari yang kemarin ya. Nggak lihat bid over. Tapi terhadap volume yang kemarin. Gitu bos. Jadi berarti total dari buyer sama demand ya sales apa seller sama sell ya, bukannya masing-masing papan-papan saat harga-harga per papan-papan itu kan total seluruhnya. Bukan totalnya, total volume, total transaksi. Karena papan-papan itu kan di mana itu total tingkat bayar harga-harga ya kan Pak. Total semua Pak. Jadi dengan rumus ini itulah yang akan dimunculkan begitu kan Pak? Iya.
Yang Jadi dua- kalau skor 100 itu bisa juga slash score, tapi 100-nya N-nya itu cuman lebih besar, bukan 2 kali lipat dari yang kemarin total volumenya. Itu, Bos. Bisa juga pakai skor, Ini- tapi karena pakai skor 100 yang 100% artinya sudah terkonfirmasi minimal 2 kali lipat volume dari hari kemarin. Minimal dia hari muncul. kemarin atau dalam kalau yang tadi kan BP beli sore jual pagi itu saya kira lebih dari tiga kali lipat Beli posisi sore yang terakhir jual kayak closingnya. beli sore jual pagi. Ya. Ini BP apa ya? 3 kali BPR. lipat Pak. BPR. Ya. Beli sore jual pagi. Kalau Lebih dari terus 3 kali lipat. Volumenya. volumenya Volumenya hari ini volumenya 129% dibanding kemarin BSBK. Total buyer sama total seller itu Pak. total volume transaksi, Bos. Kalau Bapak perhatikan Pak. Ya. Total bid sama total. Oh, ini bukan bid over, Pak. Tidak bicara bid over. Jadi, terus apa Pak yang mau dibicarakan kalau gitu? Kan volume, Bos, volume. Ya, Tadi Pauli jelaskan volume. Jadi gini, kalau bid over itu belum terjadi. Ya. Yang ada di bid contoh BSBK 2.900.000 itu ya. Itu belum terjadi. Itu kan baru penawaran beli. Penawaran belum terjadi. Belum done. Ya istilahnya Ya. Pauli ya. Ya, belum done ya. Belum terjadi ya, belum done. Itu baru rencana. Tapi kalau ini buying pressure berarti kan sudah terbeli. Sudah terjadi transaksi. Terus yang kita mau perhatikan yang mana Pak? Yang lebih besar bayarnya? Ya lebih bayar, iya. Nah, kan bisa dilihat dari sini. Di sini ini bisa kelihatan. Nah, yang di robot. BB apa tadi BSBK. BSBK. Ini Bipres. Ini kan biru. Kalau biru ini berarti banyak pembeli di sini. Oh, jadi berarti dari histogramnya aja, tidak dari angka? Iya, dari histogramnya. Oh, saya pikir angka, Pak. Kalau mau lihat angkanya kan tinggal ditarik ini, Pak. Ke samping ini ada angkanya. Memang harusnya ada di sini angkanya, cuman ini karena terlalu kecil nggak ditampilin sama Pak Wilson. Artinya memang kan kalau ada angkanya kan lebih meyakinkan, Pak. Kalau baca histogramnya kan masih bayang-bayang. Pak Galumbang, saran saya ya, ini ya. Tapi jangan tersinggung ya. Saran saya langsung praktek aja, Bos. BPR tuh coba masuk di harga terbaik. Gitu. Kalau kita banyak pertimbangan, kadang-kadang sulit mau masuknya dari mana, Bos. Jadi langsung praktek aja, saran saya. Gitu, Bos. Kalau kita langsung praktek, kadang-kadang feel itu kita akan dapat loh, Bos. Gitu. Ya. Betul, tapi jangan banyak-banyak dulu. Iya, jangan banyak-banyak. Lihat aja dulu, patokan aja BPR sama itu. Nggak usah cari tahu historinya dari mana. Gitu. Ya, tapi sebenarnya praktek aja, langsung praktek. Yes. Gitu. Tapi bagus tadi, angkanya mau ditampilkan di sini. Cuman nanti tampilannya jadi apa itu namanya? Kebanyakan. Jadi ruwet, Pak. Ya. Nah, jadi rame. Ya, maka sebenarnya kita itu tinggal percaya aja gitu. Ini, oh biru, berarti lebih dominan yang beli. Saya sebenarnya juga minta nih, spike ini ada di HA chart. Cuman kalau ditampilin di HA chart spike-nya ini berantakan. Ya saya ya udah, yang pokoknya bisa dilihat aja gitu. Spike ini. Sebenarnya saya minta ada di apa ini? HA chart. Cuman kalau ditampilin di HA chart berantakan gambarnya. Tuh. Nah, sama Bipres ini bisa ditampilin di sini, cuman nanti akan penuh.
Nanti FB Press juga sama, Groupie sama. Penuh, malah susah melihatnya. Tinggal dilihat aja warna. Warnanya biru, berarti banyak yang beli. Angkanya berapa? Nggak usah peduliin. Kenapa? Karena ini hanya untuk fast trade, sesaat. Ada lagi satu lagi Pak Oli. Kalau mau bandingkan angkanya, kalau dia lebih tinggi berarti lebih tinggi dari kemarin. Betul. Atau lebih dari itu. Lihat aja di situ. Tinggi Betul. rendahnya. Gancarnya, histogramnya. Lihat aja histogramnya. Kalau merah ke bawah berarti lagi dijual. Gitu. Ya, tapi memang ada beberapa yang pengen detail, gitu Pak. Cuman kalau fast trade kita harus melihat semuanya detail. Terlambat. Ngeklik buy-nya telat, ngeklik sell-nya telat. Gitu. Maka dari informasi sini, makanya saya juga nggak akan menyarankan yang muncul di sini langsung dibeli, enggak. Yang muncul di sini langsung dibeli, jangan. Tapi cek dulu 100 tick sama 1 menit. Sama-sama biru beli, merah jual. Dan transaksilah di saham-saham yang muncul di screening tadi. Gitu. Ya, bentar. Jadi, ya, jadi itu bisa dijadiin pertimbangan. Pak Oli. Ya, Bos. Boleh balik lagi ke WX tadi, Pak Oli? WX. Iya. Oke. Nah, ini tampilan ini, Pak Oli. Kalau mau satu screen, satu layar begini, nggak bisa ya, Pak Oli? Ya, ini udah paling besar ya, Pak Oli? Iya, ini paling besar, Pak. Udah di zoom. Udah di zoom. Kecuali kalau di HP, nah kalau di HP itu masih bisa di zoom, Pak. Iya, kalau Android bisa, Pak Oli. Betul. Tapi kalau menggunakan laptop atau PC nggak bisa besar satu layar, Pak Oli. Oh, bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Kontrol tanda plus. Kontrol scroll ke depan. Kontrol scroll ke depan. Yang bulatannya, yang rodanya. Ya kayak gini, ini kan besar nih. Dari mouse ya. Ya. Oke. Saya coba Pak Yanuar. Thank you. Dari tadi pagi saya nyoba. Pak Yohanes nggak tanya sih tadi. Pak Oli mau tanya Pak Oli. Lagi trading jangan dah Pak Yanuar. Nggak apa-apa, di Zoom kan bisa jawab, Bos. Apalagi udah bercanda. Yes. Iya, makasih. Itu ML Robot masih ada yang nggak ada Groupie-nya ya Pak Oli ya? Ada. Ada yang ada yang enggak ya? Betul. Iya. Iya, banyak yang nggak ada nih, masih belum. Halo Pak. Yes, silakan Pak. Dengan histogram yang ada sekarang ini untuk apa namanya saham tadi BK ya Pak ya. Ini kan untuk indikator untuk besok atau kalau hari ini kan dia naik turun dia kan kita belum tahu pasti seperti apa kan bisa akhirnya jatuh merah misalnya kan atau bagaimana Pak? Ini indikator yang sekarang atau histogram yang di B-Press ini ya, apakah untuk besok kegunaannya atau bagaimana? Jadi gini, B-Press ini adalah yang terjadi saat ini. Ya, sekarang. Sekarang. Untuk besok bagaimana? Untuk besok, apakah B-Press-nya akan besar atau merah? Nggak ada yang tahu, Pak. Iya, betul. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kembali ke tujuan tradingnya apa dulu? Fast trade. Oke. Kalau fast trade, ini bagus hari ini tadi. Kan gitu. Besok bisa digunakan untuk swing, boleh nggak? Boleh. Tapi karena ini sahamnya sudah turun berhari-hari, ya kan? Kita kombinasi dengan angka algoritma.
Angka algoritmanya gimana? Angka algoritmanya, kalau saham naik dari 53 beli, turun jual. Besok juga saya nggak tahu. Apakah besok akan turun dari 53 atau tidak? Kan gitu. Maka beberapa hari ini saya kan nggak pernah ngasih rekomendasi BSBK. Kenapa? Walaupun Bipres-nya selalu banyak, tapi sahamnya turun. Saya masih nunggu dan kombinasi dengan hal yang lain. Itu. Kalau ikutin Bipres saja, saat Bipresnya biru beli, besoknya turun. Biru beli, besoknya turun. Maka saya harus kombinasi dengan apa? Angka algoritma bisa, Heikinasi bisa, gitu. Jadi kalau besok, apakah beli sekarang dibiarin sampai seminggu? Saya juga nggak akan menjamin seperti itu. Karena ini pergeraknya volatil, maka buat BSJP. Belinya pun, tadi saya juga lagi nunggu momentum belinya. Ya kan? Nggak langsung beli BSBK. Beli di berapa? Setelah dia bolak-balik, 50 naik, 54 turun lagi. Naik lagi dari 53, saya amatin. 101 daily-nya itu masih belum biru tadi, saat 53. Tapi ini nggak mau turun ke 50 tadi. Jadi saya putuskan, 53 beli, tinggal nunggu. Kalau turun 53, sell, cut loss. Kalau naik, ya bertahan. Besok sama. Besok, kalau turun dari 53, jual. Karena nggak ada yang tahu. Besok apakah ini naik terus? Nggak ada yang tahu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke style trading. Kembali ke tujuan tradingnya. Kalau untuk fast trade, lihat 100 tick 1 menit. Kalau untuk swing, daily-nya dilihat. Candle-nya biru, beli. Merah, dijual. Itu cara yang paling mudah untuk ambil keputusan. Gitu, Bos. Ada lagi? Sudah cukup? Yes. Ya. Yang penting saran saya, lihat dulu, praktekkan, nanti diamatin. Mungkin bulan-bulan ini cocok. Bulan-bulan ini bisa jadi kan. Kenapa? Karena IHSG-nya amburadul terus kok beberapa sebulan terakhir kan. Ini cocok. Apakah nanti tahun depan ini cocok? Juga belum tentu. Karena saham itu sangat fluktuatif. Dipakai terus-menerus. Cek. Ada ya suara saya? Ada. Oh, ya. Ada, Bos. Oke. Jadi artinya apa? Kita itu butuh saling sharing, saling kolaborasi. Kenapa? Karena saham itu sangat fluktuatif pergerakannya. Sekarang mungkin ini menarik, bagus, ya kan? Kenapa ini bagus? Kondisi IHSG naik turunnya setiap hari kayak gitu, kondisi IHSG-nya. Bisa jadi 5 bulan lagi, ini juga nggak bisa dipakai, bisa jadi kan gitu. Nanti apa bulan depan, 5 bulan lagi, ya kita lihat kondisi pasarnya seperti apa. Maka kita butuh mempraktekkan. Betul, Pak Holi, betul. Ya kan? Iya, betul. Gitu.
ada yang ngerti detail. Ini saya buka ya, Pak Wilson itu teorinya sangat paham betul. Pak Wilson. Tapi saat trading dulu gemeteran, gemeteran. Terus suka kebanyakan mikir saat mau beli, saat mau jual. Semua indikator Kebalikan dengan saya. Karena apa? Karena yang pengetahuannya beliau sangat banyak sekali. Hampir semua indikator beliau paham. Hampir semua sekuritas, penggunaannya, celahnya, hampir beliau tahu. Pak Wilson, indikator apa yang beliau nggak ngerti, semuanya ngerti. Ya. Saat mau beli, dulu kebanyakan mikir. Karena apa? Ya kan karena pengetahuan kita terlalu banyak, akhirnya mana nih yang mau dipakai? Jadi bingung. Menurut ini gini. Akhirnya nggak jadi transaksi. Atau transaksinya sudah naik. Gitu. Maka kemarin saat ketemu, boleh semua indikator dipakai, tapi punyalah satu pegangan. Apa yang mau dipegang itu. Yang lain buat pendukung. Yang ngertinya cuma beberapa indikator, mikirnya nggak banyak. Contoh itu Pak Sandi, nggak banyak, saya rasa beliau tahu banyak indikator. Pak Kadafi pakai indikator apa, Bos? Kalau masalah teknikal saya 0. Gitu. Jadi pakailah yang buat kita nyaman. Makanya saya selalu sarankan, apa yang nyaman? Ya, setiap orang pasti beda-beda. Supaya stylenya ya sesuai dengan kita. Gitu. Oke, ada lagi? Sementara cukup, Pak Oli. Sementara cukup. Sementara loh. Yes, sementara. Pak Oli hari ini. Ya. Sama nih. Misalkan nih, strategi siapa Pak Yohanes, hari ini kok gagal terus misalnya. Bisa jadi itu cocoknya nanti 3 bulan lagi gitu kan. Betul, Pak Oli. Kadang-kadang kalau udah mutung istilahnya, ya coba-cobalah 1-2 buat eksperimen. Betul. Daripada kagak beli, kagak ada tantangan, Pak Oli. Iya. Gitu. Tapi semuanya pasti ngerasain lah, pernah diguyur lah, Pak Oli. Sama Pak, saya hari ini tuh, mulai kemarin nih, saya tuh diguyur Arto. Beneran, saya ada Arto itu lumayan diguyurnya. Tapi saya biarkan karena saya masih nunggu news dia di GoTo. Tapi pasti masing-masing Pak punya saham primadona, Pak. Betul. Kayak saya nggak mungkin lolos dari Bima, Pak. Bima. Itu ya seperti semut ireng nih Pak Sandi ini sama BSBK, dia udah di situ terus gitu loh, yang udah favoritnya gitu. Mungkin BSBK, Pak Oli, ARB aja dia masih cuan Pak ya. betul. Itulah kelebihan karena memang konsen di saham itu gitu loh Pak Oli. Betul. Ya begitu dah, sementara sih oke dulu Pak Oli, nanti kalau ada sandungan-sandungan baru bisa tahu apa yang mau ditanya Pak Oli. Yes. Oke Bos, terima kasih Ya, semuanya. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak, makasih sore. Ya Pak Yanuar, sehat-sehat Ya, semuanya. Sehat-sehat semuanya. Kita harus saling support, saling mendukung supaya cuannya selalu bertubi-tubi. Amin. Terima kasih Pak Oli, Pak Yanuar, Sama-sama. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bos semuanya Yanuar. dan selamat sore. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bos Yanuar. Terima kasih Pak Oli.